Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar. Pada episode kali ini kami ingin mengajak Anda menelusuri salah satu aspek penting dalam ilmu hadits, kualitas hadits, khususnya hadits hasan. Waalaikumsalam. Banyak umat mengetahui hadits syahih dan dhaif, tetapi hadits hasan sering berada di tengah cukup kuat untuk diamalkan, meski tidak setinggi syahih. Justru disinilah letak keindahannya. Ia mengajarkan kehati-hatian dan ketelitian para ulama. Jadi siapkan hati dan pikiran. Mari masuk ke bahasan yang syarat ilmu dan hikmah. Selamat datang di podcast Meniti Jejak Ilmu. Dalam ilmu hadis, ada pembagian berdasarkan kekuatan sanad dan kesahihan riwayat. 4 diantaranya adalah hadis syahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, diriwayatkan perawi yang adil dan dabit sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Ulama ahli hadis sepakat bahwa hukum memakai hadis sahih adalah wajib. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah. Meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum maupun dalam beramal. Hadits dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterima karena hilang satu dari syarat-syaratnya. Tentang penggunaan hadits dhaif, ulama berbeda pendapat. Mayoritas membolehkan sebagai hujah terbatas pada fadailul a'mal. Hadis maudhu adalah yang disandarkan kepada Nabi secara dusta, perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Maka ia adalah hadits palsu. Dari semua itu ada satu yang membuatku tercekat, hadits hasan. Bagaimana sebenarnya, Teuku? Mengapa tingkatnya tidak setinggi hadits syahih namun tetap bisa jadi hujjah? Baiklah, Teuku Umar, mari kita bahas satu persatu supaya jelas dan tidak ada yang menggantung. Secara bahasa, hadis hasan berarti hadis yang baik. Secara istilah, At-Tirmizi menjelaskan bahwa hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong. Hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawiyat. Berarti perawinya tetap orang baik ya. Hanya saja mungkin tidak setajam para perawi tingkat pertama. Benar, mereka adil dan terpercaya. Hanya saja hafalan dan ketelitian mereka tidak sekuat para perawi hadits syahih. Itu sebabnya hadits hasan berada satu tingkat di bawah syahih. Kalau begitu, apakah hadits hasan tetap dapat dijadikan dasar hukum? Tentu, Teuku Umar, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, dapat dijadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum atau beramal. Mayoritas para ahli fikih dan usul fikih menggunakannya sebagai landasan dalil kecuali para ulama yang tergolong mutasyaddid, keras. Terkadang para ulama yang mutasahil tidak terlalu ketat, seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah menggolongkan hadis hasan sebagai hadis sahih. Sekarang kita masuk ke kriteria. Ada 4 yang disepakati ulama. Pertama, sanadnya bersambung, tidak terputus. Kedua, para perawinya adil, artinya orang-orang yang terpercaya dan jujur. Ketiga, perawinya memiliki tingkat dab atau kelemahan hafalan yang sedang, tidak sekuat perawi syahih. Keempat, tidak mengandung syadz atau kejanggalan, dan tidak terdapat ilat yang merusak. Sekarang, hadits hasan dibagi menjadi 2 jenis utama. 1. Hadits hasan li zatihi, yaitu hadits hasan yang sudah memenuhi kriteria hadits hasan. Sebagaimana yang sudah aku jelaskan tadi, tetapi tingkat kedabitannya atau hafalannya kurang sempurna atau sedang. Jadi, kalau perawinya hafalannya tidak setinggi perawi syahih, tapi tetap jujur, maka masuk kategori ini. Tepat sekali. Contoh dari hadis hasan li zatihi yaitu bisa dilihat dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyampaikan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila tidak memberitakan pada umatku, maka akan aku perintahkan pada mereka untuk berwudu setiap akan sholat."
Hadis ini hasan karena sanadnya muttasil, tidak ada cacat, tidak syadz, semua periwayatnya terpercaya. Hanya saja Muhammad bin Amr tingkat hafalannya tidak sampai pada tingkat hafalan periwayat hadis sahih, sehingga derajatnya turun dari hadis sahih ke hadis hasan. Yang kedua ada hadits hasan di ghairihi, yaitu hadis lemah, dhaif, yang naik derajatnya menjadi hasan karena memiliki penguat, seperti 1. Riwayat lain yang serupa, maknanya 2. Jalan sanad yang berbeda tetapi saling menguatkan. Seolah-olah riwayat yang satu saling menopang yang lain, begitu ya? Tepat. Jika satu riwayat agak lemah berdiri sendiri, tapi ada sejumlah riwayat lain yang menyampaikan pesan serupa, maka ia menjadi kuat. Apakah hadits hasan li ghairihi terdapat syarat? Ya, tentu ada. Ada sanad lain, satu atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. Sebab kedaifannya adalah bukan arena hal-hal seperti al-kazibu, bohong, mutahamun bil kazibi, dianggap bohong, munkaru al-hadis, bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah, lalu fahsyu al-ghalat, sering melakukan kesalahan fatal dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, ada sebab-sebab kedaifannya seperti su'u al-hifzi, buruk hafalannya, mastur, majhul, mubham, ada profil rawi yang tidak dikenal, mudallis, terdapat rawi yang menyembunyikan sanad, seperti menyembunyikan nama gurunya, atau membuang rawi yang daif di antara dua rawi yang siqah, dan munqati, rentetan rijal al-hadisnya ada yang putus. Lalu bagaimana dengan contoh hadis hasan li ghairihi tauku? Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini adalah hadis daif karena Asim bin Ubaidillah hafalannya buruk. Karena ada riwayat lain yang menguatkannya, hadis tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Hadis hasan juga mempunyai tingkatan sebagai berikut. Pertama, hadis yang dikatakan syahih, dan ada yang mengatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bahs bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dan Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan daif, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Dlamrah, dan Hajjaj bin Arta. Ungkapan Imam Tirmizi berupa hadits hasanun syahihun sebetulnya janggal karena hadis hasan di bawah tingkatan hadis syahih. Ulama mengartikan ungkapan tersebut sebagaimana berikut. Jika sanadnya ada dua atau lebih, maka artinya sanad satunya sahih dan sanad yang satunya hasan. Jika hanya satu sanadnya, artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut kaum yang lain. Tauku, pembahasan hari ini terasa seperti duduk mengaji di Meunasah waktu kecil, tenang tapi membuka wawasan. Terima kasih sudah menjelaskan dengan begitu jernih. Sama-sama Teuku Umar. Ilmu hadits itu ibarat senjata, kalau tidak dipahami dengan benar, seseorang bisa keliru menilai mana yang kuat dan mana yang rapuh. Semoga pendengar kita hari ini juga mendapat manfaat. Insya Allah. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.